Desember 2019, negara Cina mengumumkan sebuah virus bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, pernapasan berat, bahkan infeksi paru-paru. Gejala awal dari COVID-19 ini berupa demam di atas suhu 38 derajat Celcius, batuk-batuk, dan sesak nafas. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus ini, yaitu terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, selalu menjaga kebersihan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Ada masing-masing keinginan kita tuan pada masing-masing kebohongan kita tuan pada masing-masing keputusan kita tuan pada masing-masing kehilangan air mata genang. Peringatan, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata: lawan! Tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah. Kita mengembangkan potensi, tapi pasca surat edaran itu dikeluarkan, kreativitas bersama dari malam itu ternyata itu banyak yang bisa berpengaruh dalam
Salah satu mahasiswa yang ada di UIN tentang pelarangan kegiatan malam di kampus ini. Bagaimana pendapat kakak tentang pelarangan kegiatan malam yang ada di kampus ini? Ya, pendapat saya tentang pelarangan kegiatan malam di kampus ini tuh sangat tidak bagus karena mengurangi kekreativitas mahasiswa yang ada di kampus ini sendiri. Dan masih banyak lagi masalah yang akan timbul ketika pelarangan kegiatan malam ini masih terus berjalan. Itu saja. Oke, terima kasih Kak. Kak, bagaimana pendapat kakak tentang pelarangan kegiatan malam yang ada di kampus ini? Kampus kan tempat pengekspresian ide. Terus kalau misal adanya larangan kegiatan malam atau aktivitas malam, kita sebagai yang suka berkreativitas itu di mana lagi kalau bukan di kampus? Oke, terima kasih. Kak, bagaimana pendapat kakak tentang pelarangan kegiatan malam yang ada di kampus UIN ini? Oh, kalau menurut saya Kak, ada baiknya juga ada tidak baiknya. Kenapa itu? Kalau baiknya Kak, itu tindak pacaran di kampus itu tidak terjadi lagi Kak. Karena bagaimana Kak, pelarangan malam itu ya ada baiknya Kak. Itu pacaran di malam hari di kampus juga terhindarkan. Kalau tidak baiknya itu Kak, itu mahasiswa tingkat kreativitasnya itu dibatasi oleh waktu. Misalnya sampai jam 6 malam itu sudah ditutup kampus, jadi itu ya dibatasi oleh waktu. Itu yang tidak baiknya menurut saya. Oke, terima kasih Kak. Kalau ditanya soal kebijakan pelarangan berkegiatan malam bagi mahasiswa, ya ini yang namanya kebijakan. Saya sebagai bawahan tentu tidak akan bisa bilang apa-apa. Tapi ya secara namanya juga kebijakan khususnya dalam kampus, ya tentu kita harus sesuaikan dengan akal sehat. Kampus itu jika tidak ada lagi ruang yang memberikan atau merawat akal sehat itu, maka sejatinya kampus yang merawat akal sehat itu. Terkait dengan kebijakan ini ya mestinya begitu, khususnya mereka yang yang diregulasi dalam hal ini mahasiswa. Para policy maker harus melihat apakah ini sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan mahasiswa. Pertanyaannya gini, terkait dengan ini, apa yang melatar belakangi munculnya kebijakan ini? Kalau saya tidak salah, dan ya ini diawali oleh ditemukannya beberapa oknum di sekitar kampus dan melakukan tindakan asusila. Nah, kalau hanya beberapa oknum itu melakukan tindakan asusila, kemudian itu digeneralisir dengan membuat kebijakan, nah, dengan melarang semua kegiatan kampus, sebenarnya sih bagi saya logikanya bisa dibalik. Bagaimana misalnya dengan dosen juga yang melakukan tindakan yang tidak bagus di satu tempat. Misalnya kita ambil kasus beberapa setahun 2 tahun lalu kalau tidak salah, ada seorang dosen yang melakukan tindakan asusila di laboratorium. Pertanyaannya, apakah dengan dengan ditemukannya tindakan asusila di laboratorium, apakah serta-merta ada kebijakan bahwa semua kegiatan di laboratorium itu dilarang? Tentu tidak kan? Nah, karena itu bagi saya tindakan asusila oknum bagi itu tidak bisa digeneralisir dengan menghilangkan aktivitas kampus. Karena gini, jadwal aktivitas mahasiswa khususnya dalam ruang akademik biasanya di waktunya itu di interval waktu jam 8 atau setengah 8 sampai jam 4. Nah,
Untuk aktivitas ekstrakurikuler itu akan dilakukan di mana? Mereka ini adalah energi muda, punya limpahan energi, punya luapan energi yang harus diluapkan. Mereka punya energi yang besar. Nah, karena itu harus ada ruang untuk mereka. Nah, di mana mereka akan berkegiatan? Apakah kita menyisakan Sabtu Minggu gitu? Terus kapan mereka punya waktu senggang gitu? Nah, itu juga diperlukan. Nah, paling tidak bagi saya, ya haruslah diberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkegiatan malam. Nah, kalaupun misalnya ada tindakan asusila, maka yang dihukum adalah oknumnya. Dan jangan tanggung-tanggung. Kalau memang kampus peradaban, kampus Islam, hukumannya bagi para oknum itu. Sehingga itu menjadi efek jera dan juga bagi pelajaran pada yang lain. Bukan dengan menghilangkan itu. Oke, baik, kalau saya ditanya soal solusi ya bagi saya pimpinan, khususnya para pejabat kampus di sini sebagai policy maker itu bisa duduk rembuk kembali dengan para aktivis mahasiswa, para pengurus lembaga yang merasa dirugikan. Nah, apa sih yang menjadi unek-uneknya mereka? Apa sih yang dianggap tidak terakomodir dari kebijakan ini? Karena saya pahami bahwa setiap kebijakan itu dalam pasal terakhir selalu ada bahwa jika tidak terjadi kekeliruan atau bisa dicabut kembali. Paling fatalnya, paling banternya adalah bagaimana kebijakan ini ditarik kembali dengan membuat regulasi baru terkait soal tindakan asusila, bukan dengan cara memotong sama sekali, menghilangkan sama sekali. Karena bagaimanapun mereka adalah energi-energi besar yang kita harus apresiasi. Berapa banyak kegiatan kita yang tumbuh dan aktivitas kegiatan kemahasiswaan yang kita butuhkan. Mereka juga adalah anak-anak kita, adik-adik kita yang membutuhkan energi, aktualisasi diri, pengembangan diri, dan juga untuk kepentingan birokrasi, misalnya kampus, misalnya kegiatan-kegiatan atau event-event apa yang kita membutuhkan mereka. Jangan maksudnya kita mengambil baiknya kemudian meninggalkan susahnya gitu. Saya tidak bilang kegiatan mahasiswa itu buruk ya, karena saya pribadi itu tumbuh dan besar di lembaga kemahasiswaan, dan saya pun sampai hari ini bisa begini itu dengan kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan yang organisasi kemahasiswaan begitu. Itu sangat membantu khususnya pada pengembangan diri, soft skill dalam arti non akademik gitu. Dan bagi saya ini harus beriringan. Kemampuan, misalnya kemampuan retoris dan lain sebagainya, kemampuan jejaring dan lain sebagainya, itu justru dibangun dengan berkegiatan, kemampuan mengorganisir dan lain sebagainya, itu tidak tumbuh begitu saja. Apalagi kita menunggu itu di bangku kuliah, itu tidak akan terjadi. Karena itu bagi saya kegiatan-kegiatan mahasiswa apapun bentuknya itu harus kita support. Kerjaan kita sebagai pimpinan, kerjaan sebagai pimpinan sejatinya adalah bagaimana mendorong mereka sehingga ini bisa teraktualkan pada arena-arena atau ruang-ruang yang positif. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih.